Ya, selamat datang di kuliah online untuk pengembangan sistem informasi 1 di pertemuan ketiga tentang flow map. Nah, silakan disimak video ini karena flow map sangat berperan jadi sebagai dasar untuk kita melakukan analisis sistem informasi, yaitu memodelkan sistem yang sedang berjalan di suatu perusahaan. Ya, di pertemuan ini akan dibahas tentang proses bisnis, prosedur kerja, dan salah satu alat untuk memodelkan prosedur kerja adalah flow map atau diagram alir dokumen. Ya. Proses bisnis seperti di materi kuliah analisis proses bisnis merupakan suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Nah, sebuah proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tetapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Nah, contoh proses bisnis misalkan pengiriman barang. Pelanggan datang membawa barang yang akan dikirim. Selanjutnya pihak perusahaan itu akan memproses pencatatan. Nah, output yang dihasilkan adalah jasa pengiriman barang-barang titipan dari pelanggan ke alamat yang dituju. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan prosedur adalah rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan, dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan berupa suatu produk atau sebuah akibat. Nah, bedanya kalau di prosedur itu ada urutan pekerjaannya ya. Kemudian kalau prosedur kerja adalah suatu rangkaian dari suatu tata kerja yang saling berhubungan satu dengan lain, di mana terlihat adanya satu urutan tahap demi tahap dan jalan yang harus ditempuh antar unit atau entitas dalam rangka menyelesaikan suatu bidang. Nah, di sini bedanya ada unit ya, unit atau entitas. Nah, prosedur kerja disebut juga sebagai SOP atau Standard Operational Procedure. Nah, contoh sebuah prosedur kerja misalkan prosedur penerimaan layanan di kurir ya. Pelanggan menyerahkan barang ke petugas customer service. Nah, petugas menimbang berat barang dan mencatat atau menginput data pengiriman. Pelanggan membayar sesuai pilihan jenis kiriman. Nah, kemudian petugas mencetak struk resi pengiriman. Ya, ini itu di kurir ya, ketika kita akan ngirim barang. Nah, untuk flow map-nya, jadi flow map adalah sebuah perangkat pemodelan sistem berbentuk diagram alir, menunjukkan aliran dokumen, entitas-entitas dalam sistem, serta kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem. Nah, istilah lain flow map ada diagram prosedur kerja atau sistem flowchart. Nah, di sini adalah entitas ya. Kolom itu entitas, kemudian ada simbol proses, ada simbol dokumen ya. Nah, simbol-simbol yang digunakan di flow map adalah seperti simbol di flowchart. Nah, berikut
entitas dalam flow map. Flow map melibatkan dua jenis entitas, yaitu entitas internal yang merupakan pelaku proses berupa personal, unit kerja, atau komputer dalam satu sistem yang melakukan kegiatan pemrosesan atau transformasi data. Itu flow map. Yang namanya pemrosesan data itu seperti mencatat, menghitung, ya, membuat. Nah, itu proses-proses pemrosesan atau pengolahan data. Tentunya ini perlu dibuat dalam bentuk flow map. Entitas eksternal yaitu satuan unit yang terletak di luar sistem. Nah, entitas ini mengirim data ke sistem atau menerima data dari sistem. Jadi di sini entitas eksternal tidak melakukan proses, ya. Selanjutnya tahapan membuat flow map. Nah, yang pertama tetapkan dulu entitas internal dan eksternal. Nah, untuk membedakan nanti di entitas eksternal itu tidak ada proses, ya. Kalau di internal ada proses, minimal satu proses. Kemudian dibagi diagram ke dalam kolom. Satu kolom hanya untuk satu entitas. Susunlah kolom-kolom tersebut sehingga proses-proses awalnya mengalir dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Minimalkan aliran atau garis yang bersimpangan, jadi nabrak kolom, ya. Nah, itu dihindari. Makanya susunlah entitas ini sesuai urutan pekerjaan dari prosedurnya. Nah, di sini ada beberapa simbol atau notasi flow map. Simbol ini untuk dokumen, ya. Simbol ini untuk proses manual, trapesium, kotak, proses komputer, diamond atau block to path decision, selection atau pencabangan. Bentuk seperti ini untuk tampilan layar, bentuk ini untuk file atau data store. Kemudian lingkaran untuk konektor satu halaman. Kemudian ini yang segi 5 untuk konektor yang berbeda halaman. Kemudian ada simbol segitiga terbalik adalah untuk dokumen yang diarsipkan. Contoh, kita akan membuat flow map dari prosedur pembukaan rekening di sebuah bank, ya. Nasabah menyerahkan formulir aplikasi dan fotokopi KTP ke bagian customer service atau CS. Lalu staf CS memeriksa kelengkapan administratif tersebut. Bila sudah lengkap, staf CS akan menginput data dan merekamnya ke file nasabah. Jika belum, dikembalikan ke nasabah. Nah, di sini ada kolom yang dicetak tebal untuk entitas nasabah sama CS, ya. Ya, dari file nasabah, staf CS mencetak buku tabungan untuk nasabah. Kemudian formulir aplikasi dan fotokopinya diarsipkan. Nah, yang selanjutnya, nasabah menyerahkan slip setoran awal. Setoran awal itu ketentuannya berapa, ya, beserta nominal uang dan buku tabungan yang tadi sudah dicetak, ya, dengan identitas pemegang tabungan, akun tabungannya. Staf teller menginputkan nomor rekening dan jumlah setorannya, lalu merekamnya ke file tabungan. Nah, dari nasabah dan dari file nasabah dan file tabungan dicetak bukti transaksi pada buku tabungan. Berdasarkan kedua file tersebut juga dibuat laporan transaksi untuk si manajer. Nah, flow map-nya kita tentukan. Tadi entitasnya ada nasabah, bagian CS, teller, dan manajer, ya. Nah, karena nasabah entitas eksternal, jadi kita lihat di sini tidak ada proses di dalam kolom nasabah, ya. Tadi yang dibawa oleh nasabah adalah fotokopi KTP dan form aplikasi, ya.
diserahkan ke bagian CS untuk diperiksa. Jika lengkap, diinputkan datanya ke file nasabah. Kalau tidak, dikembalikan. Nah, setelah tersimpan, dicetak ya di buku tabungan. Nah, kemudian nasabah akan menuju teller nih untuk membayar nih dengan membawa buku tabungan ya, slip setoran diisi. Ini ada konektor ke 1, berarti di sini akan diinput jumlah setorannya dan disimpan ke tabungan. Kemudian dicetak sebagai bukti transaksi ya di buku tabungan. Nah, nanti dari file ini tabungan dan nasabah, ini file nasabahnya kan dibaca ya, diakses ke sini juga ke sini. Nah, kemudian nanti dicetak di buku tabungan. Nah, untuk membuat laporan, ngambil karena ini datanya sudah tersimpan dari tabungan dan nasabah siapa yang membuka rekening, itu dibuat laporan untuk laporan transaksi tabungan yang diperuntukkan bagi manajer ya. Terus selanjutnya, nah, untuk latihan 1, perhatikan di sini adalah sistem layanan biro jasa yang menyediakan jasa untuk mengurus perpanjangan STNK motor mobil. Nah, untuk syaratnya, pengguna jasa atau pemohon meminta menyerahkan KTP dan STNK asli ke bagian administrasi, kemudian akan diperiksa. Bila sudah lengkap, datanya dicatat pada buku administrasi, lalu dibuatkan resi. Nah, berarti ini dicatat masih menggunakan buku catatan ya, atau manual sistemnya, sehingga dibuatkan resi sebagai tanda terima dokumen bahwa dokumennya sudah diserahkan. Nah, bila belum lengkap nih dokumennya, akan minta pengguna untuk melengkapi. Nah, selanjutnya si pengguna jasa tadi pemohon ya membayar biaya pengurusan pada bagian kasir sambil memperlihatkan resinya. Staf kasir akan membuat kwitansi 2 rangkap. 1 diserahkan kepada pengguna jasa, 1 lagi untuk diarsipkan. Jadi biaya ini untuk biaya jasanya ketika pemohon meminta pelayanan jasa untuk dibuat perpanjangan ya STNK. Selanjutnya pengguna bisa mengambil STNK baru di bagian administrasi dengan memperlihatkan resi plus kwitansi. Nah, KTP juga akan ikut dikembalikan, sedangkan resi dan kwitansi diarsipkan. Tiap akhir bulan, ini si bagian administrasi akan membuat laporan jasa pelayanan berdasarkan buku administrasi. Bagian kasir membuat laporan penerimaan keuangan berdasarkan arsip-arsip yang mencatat data keuangan ya di kwitansi. Nah, kedua laporan ini diserahkan ke pemilik. Bagaimana flow map-nya? Jadi di sini ada pemohon atau pengguna, bagian administrasi, kemudian ada kasir ya, dan pemilik. Nah, flow map-nya dibuat seperti ini, ada 4 kolom. Pemohon, bagian administrasi, kasir, dan pemilik. Nah, ini KTP dan STNK diserahkan ke administrasi, sudah diperiksa. Kalau lengkap, tinggal ditulis di buku, ya, dan dibuat resi. Bukunya itu digunakan untuk membuat laporan. Jadi buku ini ada di biro jasanya ya. Berikutnya dari resi
resi yang sudah serahkan, dia bawa biaya ya, jadi nggak ada uang di sini. Gambarkan aja dokumennya seolah-olah ini adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh pemohon. Nah, dibawa ke kolom ini kasir, kemudian langsung dibuat kwitansi. Nah, kwitansinya diarsipkan sini ya. Yang satu lagi diserahkan ke pemohon. Ini satu ke pemohon beserta KTP dan resi yang ditunjukkan. Kemudian dari kumpulan kwitansi dibuat laporan penerimaan untuk pemilik. Dari buku tadi dibuatkan laporan pelayanan ya untuk pemilik juga. Nah, ini STNK barunya, ini kan dengan menunjukkan kwitansi pembayaran ya, dan resi serta KTP-nya akan diberikan atau dicari STNK yang sudah baru gitu. Nah, selanjutnya latihan 2 tentang sewa film ya, atau kalau nggak relevan ya mungkin di sini sewa perangkat deh ya, sewa perangkat. Yang selanjutnya adalah tentang klinik. Nah, nanti silakan dipilih salah satu kasus ya untuk dikerjakan. Oke. Demikianlah akhir materi pertemuan 3 tentang flow map. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.